Elisa, penerima bantuan Seci yang menderita penyakit langka yaitu ataksia yang membuat dirinya mengalami kelumpuhan. Dari menonton drama kisah nyata di ITV, membuatnya lebih bersemangat hidup. Hal ini pula yang mengantarkan Elisa bertemu dengan relawan Seci dan memulai jalinan jodoh yang baru. Katanya sakit langka, belum ada obatnya. Seperti apa kata dokter? Katanya spinocerebellar ataxia. Jadi itu memang belum ada obatnya. Elisa, sosok ibu berumur 35 tahun yang menderita sakit spinocerebellar ataxia sejak tahun 2009. Penyakit yang akrab kita dengar dengan nama ataksia ini disebabkan oleh adanya mutasi genetik yang menyerang bagian otak kecil. Penyakit langka ini mengakibatkan penderitanya kesulitan menggerakkan tubuh, berjalan, mengambil benda, dan gerakan sadar lainnya. Elisa menyadari kondisi kesehatannya sejak ia duduk di bangku SMA. Namun kesehatannya kian memburuk ketika ia melahirkan anak tunggalnya, Ezra Haikal, atau yang disapa dengan nama Eja. Mama udah lama sakit? Udah. Jadi selama ini yang ngurus mama siapa? Ewa. Pertama kali sesudah SMA, karena SMA itu masih bisa lari, masih bisa jalan. Sesudah SMA itu jalan nanti tiba-tiba jatuh, lari nggak kuat gitu, macamnya lelah kali gitu. Udah, jadi nanti kalau jatuh pun nggak bisa langsung bangun. Elisa kini hidup tanpa sang suami. Sebelumnya, ia sempat tertolong oleh bantuan saudaranya. Namun karena sakit, kini anaknya Eja lah yang menggantikan posisi untuk merawat ibunya. Meski masih duduk di bangku sekolah dasar, Eja tulus mendampingi ibunya. Hal ini ia kerjakan sejak ia berusia 7 tahun. Makan, buang air kecil, buang air besar, cuci rambut. Banyak ya? Itu semua Eja ngerjain sendiri? Naluri ya gitu. Karena diajari juga nanti masak nasi, cuci berasnya gini gitu. Jadi memang diajari, dia pun mengikuti gitu. Eja lebih pilih main-main sama teman atau urus mama? Urus mama, Kenapa? bosan di luar. Sayang sama mama. Meski kini ia menghabiskan waktu di tempat tidur, Elisa tidak putus harapan. Tontonan drama kisah nyata di ITV mengantarkan Elisa bertemu dengan relawan Seci. Relawan Seci pun memberikan bantuan dan pendampingan untuk memberi semangat cinta kasih kepada Elisa. Relawan rutin mengunjungi keluarga kecil Elisa sejak tahun 2016. Nonton Daai, hari itu pernah nonton drama, pokoknya ada yang nggak bisa jalan tapi dibantu gitu kan. Ada, saya lihat stem cell, dalam pikiran apa saya bisa sembuh kalau minta tolong di stem cell gitu. Jadi ya udah, itulah jodohnya. Luar biasa. Karena kan kadang pemerintah, keluarga itu aja nggak peduli kan. Daai peduli sama saya gitu. Rasanya dapat anugerah lah. Kayaknya segitu banyak kasus yang saya pernah ikut survei, ikut ngantar santunan, tidak pernah yang kasusnya kayak gini gitu loh. Mungkin kita sendiri punya kehidupan kita kan lain. Jadi begitu lihat keadaan dia kan kayak gimana ya, tidak memungkinkan. Soalnya dari segala-galanya kan anaknya yang bantu gitu. Sedangkan
kehidupan anak kita di rumah kan kita bisa lihat dia kayak gimana, keadaan dia kayak gimana gitu. Jadi terharu loh, sedih lihatnya. Karena awal mulanya saya datang pun saya melihat keadaan dia pun sedih. Apalagi anaknya yang kecil, dari segalanya lah. Dia yang bantu, anaknya mengerjakan, dari masak, dari mamanya kan nggak bisa bergerak, dia yang keramasin, bantu bersihin badan, semua dari anaknya. Jadi sedih gitu. Kayak gitu biasanya kan kita bilang dia masih ceria, masih bisa main sama teman-temannya, bisa keluar rumah di mana-mana. Tapi dia tidak, di rumah, biarpun ada sekolah, begitu pulang dari sekolah dia udah harus masak, bersihin, bantuin mamanya segala-galanya gitu. Jadi kayak anak ini kehilangan masa anak-anak. Tapi dia masih tetap senang ngelakuin kayak gitu loh. Enggak bilang, oh mama saya nggak mau, tidak pernah sih. Kalau harapan saya ya mungkin suatu saat ada mujizat ya, bisa merubah Bu Elsa, dia sembuh kembali kayak semula lagi. Makasih tangan sekecil ini bisa menggantikan tangan saya gitu. Makasih sebanyak-banyaknya ya nak ya. Makasih ibu semuanya sudah kasih perhatian, menolong saya. Saya nggak bisa balasnya. Maaf dan terima kasih semuanya.